Sejak awal kehidupan manusia di muka bumi ini, kebutuhan untuk tukar-menukar berupa barang dan jasa telah menjadi bagian yang tak terpisahkan. Namun, cara kita melakukan pertukaran itu telah berevolusi jauh melampaui dari apa yang dititipkan oleh leluhur kita. Pasar merupakan tempat terjadinya jual beli barang maupun jasa di mana penjual dan pembeli melakukan permintaan dan penawaran untuk mendapatkan sesuatu. Pada awalnya, sistem pertukaran berlangsung dengan sederhana. Kegiatan tersebut disebut barter, di mana hanya barang yang dapat dipertukarkan dengan barang lain yang dibutuhkan. Sistem barter sudah digunakan sejak 6000 sebelum Masehi oleh bangsa Mesopotamia, ketika manusia masih hidup di dalam masyarakat yang sangat terbatas. Syarat utama sistem ini yaitu nilai dari barang yang hendak ditukar haruslah sama atau sebanding. Karena kebutuhan manusia yang terus meningkat dan tidak efisiennya penggunaan barter, pada 700 sebelum Masehi, emas dan perak digunakan sebagai alat transaksi. Hingga abad ke-17, uang kertas diterbitkan sebagai mata uang resmi oleh bank sentral, yang menjadi landasan bagi pengenalan uang kertas di seluruh dunia. Di era yang serba digital ini, kemajuan teknologi pembayaran telah membuka peluang besar bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah. Dulu, mereka terbatas pada transaksi tunai dan pembayaran konvensional yang seringkali menyulitkan dalam menjangkau pasar yang lebih luas. Namun, dengan hadirnya pembayaran digital seperti dompet elektronik, transfer bank, dan pembayaran kris, melakukan transaksi pembayaran kini dapat dilakukan dengan lebih mudah dan efisien. Berbagai metode transaksi digital kini mendorong pertumbuhan belanja online yang telah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat modern. Dengan kesibukan yang padat dan waktu yang terbatas, banyak orang yang memilih berbelanja secara online karena kepraktisan dan kemudahannya. Anda apakah kemajuan teknologi dalam perkara transaksi sekarang seperti adanya alat bantu bayar virtual seperti QRIS membantu Anda dalam melakukan transaksi? Saya pribadi
sangat membantu. Soalnya kadang kita tidak sempat untuk ambil uang secara langsung. Mungkin dengan adanya metode alat bantu tadi bisa memudahkan saya pribadi dan juga anak-anak lain. Mungkin sama sih, lebih membantu, nggak usah dapat dompet apa aja. Dalam pembayaran metode cashless dan cash, menurut Anda, di antara kedua itu mana yang lebih efektif dan lebih baik? Kalau menurutku masih tetap di cash sih, karena nggak semua nggak semua orang itu, nggak semua pedagang itu punya opsi pembayaran yang cashless juga. Terus habis itu kalau dari sisi ekonomi, selaku kita pembelinya itu mungkin bisa mengurangi tingkat keborosan juga, karena semakin cepat semakin boros, semakin mudah semakin boros seperti itu. Aku sendiri lebih suka cashless karena itu udah masuk di kayak manajemen uangku juga. Jadi kalau cashless kan udah bisa langsung ditata gitu loh. Tapi kalau tak bisa lagi ada yang cashless, ada yang enggak, itu jadi lebih agak keaturan gitu kalau manajemen. Kalau aku mungkin lebih ke cash ya, soalnya kan balik lagi pedagang tuh nggak semua punya QRIS itu, dan setahu aku QRIS tuh kepotong biaya admin kan, jadi kayak ada pedagang yang nggak mau pakai QRIS soalnya dia jadi kepotong admin itu tadi, jadi lebih ke cash sih menurutku. Ya cash, pakai